kita mau menunjukkan juga kepada pemerintah bahwasannya ini harus diperhatikan. Ada hak hidup anak-anak yang hilang ternyata di daerah pesisir Kabupaten Labuan Batu ketika itu. Nah, pesan itu nyampe nggak pada pemerintah? Alhamdulillah tidak sampai juga ketika itu. Tidak sampai juga. Hari ini kita bicara tentang pembangunan, tentang jalan, tentang kota, dan tentang pertumbuhan. Tapi ada satu hal yang mulai hilang dan tergerus. Alam dan lingkungan rusak, garis pantai mulai terkikis, hutan mangrove rusak, dan ruang hidup masyarakat pesisir terancam. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar peduli? Di episode Insight Labuan Batu kali ini, kita akan berbincang bersama Bang Rudi, seorang penggiat lingkungan yang sudah lama menyuarakan tentang penyelamatan hutan mangrove di daerah pesisir Labuan Batu. Hari ini kita akan berbicara tentang lingkungan, gerakan masyarakat, masa depan daerah, dan bagaimana sebuah komunitas mencoba bertahan. Bersama saya, Halmi Hasibuan, inilah Insight Labuan Batu. Bang Rud, makasih udah nyempatin waktunya, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Ya. Kalau melihat perjalanan Abang yang kita tahu beragam profesi telah Abang geluti, gitu ya. Mulai dari aktivis, ya, jurnalis, concern terhadap isu-isu harimau, lingkungan dan sebagainya, begitu ya. Sampai masuk juga ke struktur dan fungsionaris partai, begitu, Bang. Sebenarnya Abang ini ingin dikenal sebagai apa, gitu, Bang? Ingin dikenal sebagai apa sebenarnya begini. Kalau pertanyaannya adalah ingin dikenal sebagai apa, mungkin nggak sampai ke sana gitu ya. Tapi lebih kepada ingin sebermanfaat apa sih sebenarnya. Lebih ke sana mungkin. Nah, artinya ya nggak jauh-jauh lah. Apa yang dilakukan itu berharap ada manfaatnya saja. Mungkin begitu. Lebih kepada aspek kebermanfaatan ya. Kebermanfaatan. Gitu ya. Nah, Abang kan lahir dan besar di Rantau Prapat ya. Kalau lahirnya di Tanah Karo. Di Tanah Karo. Kota Kabanjahe. Numpang lahir aja. Numpang lahir di Kabanjahe. Di Kabanjahe. Lalu ke Rantau Prapatnya itu masa-masa kapan tuh? Saya ke Labuan Batu itu ikut orang tua sekitar tahun 1984. 84. Oh maaf, 86. 86 ya. Lebih tepatnya 86. SD ya. SD. Waktu itu ayah di Tanah Karo kemudian ke Rantau Prapat? Ya, kebetulan pindah tugas. Oh, pindah tugas. Ya. Pernah di TNI. Pensiunnya di Kota Rantau Prapat di Labuan Batu. Ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya kira-kira waktu menghabiskan masa kecil di Rantau seperti apa kira-kira? Kalau masa kecil di Kota Rantau Prapat tentu menarik. Karena Kota Rantau Prapat bisa dikatakan sebenarnya yang banyak memberikan pengaruh terhadap masa-masa pertumbuhan lah, gitu kan. Kemudian teman juga banyak di sini. Ya, interaksi sosial sampai ke tamat SMA di Rantau Prapat. Jadi masa-masa sekolah dasar, SMP sampai sekolah menengah tadi di Rantau. Ya. SD di mana? SMP di mana? Kalau SD kebetulan dulu di SD Impres. Dekat apa ya, stasiun kereta api lebih tepatnya. Kalau orang Rantau Prapat mungkin tahu dekat stasiun kereta api. SMP-nya juga di sekitaran Padang Matinggi. Di SMP dulu namanya SMP 4. Kalau sekarang SMP 5 ya atau SMP 3 begitu. Nah, kalau SLTA-nya di STM Pemda. STM Pemda. STM Pemda. SMK ya. Sekarang udah nggak ada tuh ya? Iya, sekarang udah beralih ke SMK ya. SMK ya. Kejuruannya. Jurusan? Listrik. Oh, listrik. Instalasi. Nah, ini menarik nih. Gitu. Jadi manjat-manjat tiang. Iya. SMK di jurusan listrik gitu ya. Iya. Kemudian kuliah ke Pekanbaru kan? Kuliah ke Pekanbaru. Universitas Riau. Di Universitas Islam Riau. Universitas Islam Riau mengambil FKIP
Jurusannya itu seni kreasi, kemudian ya saya base-nya itu di sastra Inggris. Sastra Inggris. Oh. Jadi dari teknik listrik ke sastra Inggris. Ini menarik nih. Kok bisa sampai ke sana gitu? Ada. Sebenarnya keinginan besarnya itu semasa mau kuliah ya. Kepingin ke ngambil jurusan seni ke Padang sebenarnya, ke Sumbar. Cuman berbagai pertimbangan orang tua ketika itu akhirnya ya milihnya di Riau lah. Itulah perjalanannya begitu kan. Aktivitas juga selama di kampus, di organisasi, salah satunya memang di teater. Kita dapat bocoran nih gitu. Katanya waktu mahasiswa nih kan abang termasuk orang yang sangat aktif di organisasi dan suka demo katanya gitu. Bahkan di kampus sendiri suka demo gitu kan. Ngompori kawan-kawan kan begitu kan. Ya sebenarnya apa yang abang cari ngompori gitu. Ya. Apa ya? Mungkin masa kami kuliah, anak-anak yang lahirnya itu lahir dalam arti masuk kuliahnya itu kebetulan kita masa itu kan memang lagi pecahnya sejarah ya, reformasi. Sorry itu tahun berapa tuh? Kisaran 96 ke 98 sampai ke batasan hampir 2000 lah ya. Ini anak-anak yang terpapar, kalau bahasa saya terpapar dengan pergolakan sejarah reformasi. Nah, kita kebetulan lahirnya kan di situ. Artinya mungkin itu menjadi salah satu pemicu bagi kami, bukan saya saja mungkin ya. Bagi kami banyak kawan-kawan mahasiswa ketika itu memang terbawa arus itu begitu. Akhirnya kita ikut dalam gerakan-gerakan, kemudian dalam diskusi-diskusi, ya itu yang membawa kita juga ke aksi-aksi, gitu. Jadi bisa dikatakan situasi dan kondisi pada waktu itu yang benar-benar membuat abang memang harus ikut nih dunia aktivisme gitu ya. Kalau enggak dianggap lain mungkin sama kawan-kawan gitu ya, cupu atau gimana gitu. Iya. Dan yang dipahami juga memang ketika itu memang benar seperti sekarang, tidak semua kawan-kawan mahasiswa ketika itu juga ya aktif ya dalam pergerakan, tidak. Tapi memang sebagian besar terlibat di dalamnya. Nah, mungkin ya itu tadi dorongan juga kan, dorongan kita memang juga berorganisasi. Masa itu kita ketika ospek juga memang sudah dikenalkan kan dengan apa sih gerakan itu, begitu. Kemudian senior-senior kita juga ketika itu ya orang-orang yang aktif di gerakan, mau tidak mau sebenarnya kita mengikut dalam arus itu gitu. Tapi mungkin ada hubungannya ya. Tadi kan abang sempat katakan aktif di dunia teater, dunia seni peran begitu ya. Kemudian di realitasnya demonstrasi gitu. Ini ada hubungannya mungkin ya gitu. Secara langsung kayaknya kepercayaan diri dan segala macam gitu. Kalau secara langsung ke gerakannya kayaknya tidak ya. Tapi membangun mental, kalau bagi saya memang ada pengaruhnya. Termasuk juga ketika itu kawan-kawan yang aktif di teater kita di FKIP itu teater Mukadimah namanya. Memang juga kawan-kawan gerakan. Jadi isu-isu yang kita bawa itu bukan hanya teater sebenarnya. Ya kawan-kawan yang di sastra, puisi itu kan bagian aktif dari gerakan-gerakan yang kita lakukan juga ketika itu. Jadi pada waktu itu organisasi kemahasiswaan yang abang ikuti lebih kepada internal BEM atau eksternal begitu? Masa itu kita memang di masa peralihan antara senat ke BEM. Senat ke BEM. Ya apapun itulah ya, tapi sama organisasi formal kampus. Saya aktif di Dewan Mahasiswa ketika itu. Dema ya? Dema masa itu. Kemudian kalau untuk organisasi gerakan kebetulan kita eksternal. Karena masa itu juga salah satu mungkin trending lah kalau bahasa sekarangnya ya. Kawan-kawan kelompok mahasiswa setiap kampus itu kan membangun kelompok gerakannya sendiri gitu kan. Ada di kampus UIN misalnya, ada di kampus UNRI ketika itu, di UIR. Jadi di luar dari organisasi-organisasi eksternal yang formal, memang kita membangun organisasi gerakan sendiri di setiap kampus ketika itu, ya. Dan saya aktif di situ. Tadi abang katakan kan masa-masa abang kuliah itu kan masa-masa peralihan dari zaman Orde Baru ke Reformasi begitu ya. Kalau di zaman Orde Baru kan kita tahu rata-rata gerakan itu kan gerakan-gerakan oposisi yang menghadapi totalitariannya
Orde Baru begitu ya. Nah, di zaman peralihan itu lebih banyak ke isu-isu apa? Sebenarnya kalau di masa peralihan itu kurang lebih masih ya, karena kan dia putusnya itu sebenarnya kalau saya melihatnya gerakan itu masih tetap dari mulai 98 ke 99 sebenarnya masih rangkaian dia. Ya isu politik tetap, tapi gerakan-gerakan yang akhirnya mulai banyak dilakukan oleh kawan-kawan ketika itu advokasi. Advokasi. Ya, lebih banyak ke advokasi. Tapi gerakan jalanan, aksi-aksi demonstrasi juga masih cukup besar ketika itu, masih cukup besar, tidak hanya di Riau ya, tapi hampir di seluruh Indonesia itu. Nah, terkait dengan gerakan advokasi begitu yang Abang sampaikan tadi kan, bahkan Abang sempat mengadvokasi salah satu masyarakat adat yang ada di Riau ya, suku Petalangan gitu ya, hidup dan living di sana, begitu ya. Nah, seberapa besar sih kegiatan itu merubah cara pandang Abang terhadap apa ya, realitas sosial gitu? Ya, memang ada dua, kalau bagi saya yang menjadi catatan lah secara pribadi, pengalaman besar. Pertama kali itu ketika ikut dalam jaringan pemantau pemilu independen, pemilu langsung pertama kita tahun 99 di Anfrel. Nah, ketika itu kawan-kawan mahasiswa dilibatkan se-Indonesia untuk menjadi pemantau pemilu. Saya ikut dengan kawan-kawan ketika itu bergabung. Kebetulan kami dari beberapa kampus disatukan mendapat wilayah yang cukup menarik ketika itu di suku Sakai. Suku Sakai? Ya, di suku Sakai. Sekarang itu kalau kabupatennya Rohil ya. Rohil. Rokan Hilir. Ya. Nah, ketika itu kita advokasi di sana. Setelah habis masa advokasi kita juga masih stay di sana. Kalau saya total ketika itu hampir 7 ke 8 bulan kita stay di sana dengan beberapa kawan-kawan. Nah, kemudian setelah masa-masa Anfrel selesai, kita sama kawan-kawan kebetulan kemarin itu kan masa itu mendampingi kawan-kawan suku Petalangan ketika berkonflik dengan salah satu korporasi besar di Indonesia berkaitan dengan persoalan hutan. Begitu. Dalam artian bagaimana hutan? Jadi case-nya kalau saya boleh gambarkan singkat saja, ketika itu memang kawan-kawan kita atau masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pelalawan berhadapan dengan PT AA ya, PT AA itu berkaitan dengan adanya pengambil alihan hutan ulayat mereka, hutan adat mereka, yang saat itu memang menjadi sumber penghidupan ya bagi mereka. Nah, cukup lama kita advokasi dengan kawan-kawan karena memang hal yang menjadi perhatian kita ketika itu, hutan bagi masyarakat suku Petalangan di Kabupaten Pelalawan itu kan kehidupan bagi mereka. Ketika hutan itu hilang, tentu kan ini kejahatan kemanusiaan dalam analisis kita. Kenapa kejahatan kemanusiaan? Karena ya bagaimana mungkin satu puak suku, kelompok suku itu kehilangan hutan yang akhirnya mereka juga kehilangan mata pencarian, kehilangan kebudayaan. Nah, ini kan kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, dalam perjalanannya alhamdulillah memang ketika itu walaupun konfliknya sangat besar ya, sangat besar, bahkan melibatkan ribuan kawan-kawan yang berpartisipasi dari kelompok masyarakat suku adat itu. Alhamdulillah ya mereka setidaknya berhasil memperjuangkan apa yang mereka tuntut. Jadi ada suku Petalangan dan suku Sakai begitu? Ada suku Petalangan dan suku Sakai. Jadi bisa dikatakan pengalaman Abang mengadvokasi di suku Petalangan dan suku Sakai itu awal mula terjun ke isu-isu lingkungan gitu? Ya, itu salah satu yang memang menjadi fondasinya. Karena dalam perjalanan advokasi itu kan kita tidak berbicara hanya sekedar kelompok manusianya, tetapi dampak dari kerusakan alam terhadap kehidupan mereka secara langsung, dan itu di depan mata kita.
gitu. Jadi dalam perjalanannya akhirnya kita sadar apa yang kita lihat sekitar mungkin cukup jauh ya 27 tahun yang lalu, hari ini masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia, termasuk kan yang ribut hari ini Papua. Iya, betul. Nah, yang itu lagi heboh-hebohnya ya, film pesta babi gitu ya. Iya, kalau saya melihat semakin parah ya, semakin parah. Nah, artinya isu lingkungan ini kan berkaitan juga dengan kebijakan. Ketika kebijakan itu tidak pro, tetap saja. Ketika kepentingan politik tidak pro terhadap lingkungan juga, ya tetap saja. Apalagi yang kita pahami sampai hari ini bahwasannya kita masih belum memiliki pemimpin nasional. Kalau menurut saya ya, pemimpin nasional sampai titik ini 8 presiden ya yang kita laluin itu paling tidak dari masa Orde Baru lah sampai kemari, kira-kira begitu. Belum lah. Saya belum menemukan adanya keberpihakan yang sangat fair, sangat adil terhadap lingkungan. Oke Bang, itu sekelumit perjalanan Abang waktu di tanah perantauan lah, kita katakan begitu ya. Di masa-masa kuliah di Riau dan dunia aktivismenya begitu. Lalu kapan balik ke Rantau Prapat, Labuan Batu? Itu tahun berapa tuh? Balik ke Labuan Batu sekitar tahun, balik total nih ya? Iya. Balik total ke Labuan Batu sekitar tahun 2009. Iya. Ketika anak pertama lahir. Nah, di Labuan Batu sendiri gitu ya. Bahkan yang kita tahu concern Abang terhadap lingkungan itu juga tidak hilang gitu ya. Di Labuan Batu, di Rantau Prapat khususnya gitu ya. Abang tergabung dalam NGO SPCF ya. Yang bagian dari WWF ya kalau nggak salah gitu ya. Benar ya? Bukan bagian utuh ya, tapi kita pernah bekerja sama dengan kawan-kawan itu. Yang concern terhadap punahnya harimau di Sumatera begitu. Bisa ceritakan tuh, Bang? Ya, kita sekitar tahun 2012 ya lah tepatnya ya. 2012 ada membangun satu kelompok lingkungan, NGO lokal lah lebih tepatnya, atau LSM lokal, yang concern terhadap penyelamatan harimau Sumatera. SPCF namanya. SPCF. Jadi dengan beberapa kawan-kawan kita bergabung, kemudian juga ada base kawan-kawan kita yang di dalam itu memang sebelumnya bagian dari investigator WWF. Kemudian kita sempat bekerja sama ketika itu untuk ikut dalam pemantauan perdagangan satwa, khususnya harimau Sumatera untuk jalur Rokan Hilir sampai ke Asahan ketika itu. Itu yang kita tangani ketika itu. Ini menarik nih Bang. Sejauh mana masifnya perdagangan satwa harimau di Labuan Batu sendiri ya begitu? Kalau untuk Labuan Batu sendiri atau wilayah yang sempat kita ikut tangani lah ya. Di luar dari itu saya tidak berani memberikan gambaran. Tetapi kalau di wilayah kita sendiri di Labuan Batu khususnya sebenarnya ya sangat memprihatinkan, bahkan kalau pada titik ini kita berbicara harimau Sumatera yang menjadi salah satu satwa yang sebenarnya Labuan Batu ini menjadi salah satu rumah harimau Sumatera. Untuk Labuan Batu sendiri hampir kita katakan punah ya, sudah punah. Gitu. Salah satu titiknya itu kan di wilayah pesisir kita, yang berbatasan dengan Pasir Limau Kapas, lebih tepatnya Rokan Hilir, Panipahan, ke arah wilayah Kubu ya, Rokan Hilir. Jadi kalau untuk wilayah kita di Panai Tengah, Panai Hilir, kita terakhir menemukan kasusnya itu kalau saya tidak salah ini dari SPCF sendiri itu sekitar tahun 2013. Nah itu kasus terakhir yang kita temukan ada penjeratan harimau Sumatera. Setelah itu tidak ada kasus lagi. Artinya di Labuan Batu Abang terlibat di dalam NGO SPCF tadi yang concern terhadap pelestarian harimau ya. Nah kemudian ini kita masuk ke cerita perkumpulan hijau nih gitu ya. Nah ini kapan tuh Bang perkumpulan hijau mulai Abang bentuk bersama kawan-kawan, di mana organisasi ini kan concern terhadap pelestarian mangrove ya di daerah kita, Setawar, Panai Hilir, Labuan Batu. Itu setelah SPCF atau bagaimana tuh? Perkumpulan hijau itu
itu bukan NGO sebenarnya, tapi hanya komunitas. Tetapi ada alasan kenapa kita tetap mempertahankan itu sebagai sebuah komunitas. Mungkin bisa nanti saya sampaikan. Tetapi kalau dibilang dalam konteks perjalanan, perkumpulan hijau ini lahirnya ketika bertemu kawan-kawan di Rantau Prapat, satu ide, satu pemikiran gitu ya. Juga sebelumnya mereka concern di lingkungan. Tahun berapa? Sekitar tahun 2013-2014. Okay. Ya. 2013-2014 atau pasca SPCF ya, pasca SPCF. Nah, kita bersepakat membangun sebuah komunitas yang bernama Perkumpulan Hijau, dan kita dengan kawan-kawan memang ketika itu menjadikan komunitas ini sebagai komunitas yang terbuka, gitu deh, Bung. Dalam artian? Ya ini siapa saja boleh bergabung lintas profesi gitu ya. Yang pasti kita tidak membatasi, silakan saja siapa masuk ke dalam sepanjang memang tetap pro terhadap penyelamatan lingkungan khususnya di Kabupaten Labuan Batu. Nah, jadi kita tidak ribet lah. Ketika itu hanya berniat berkumpul, kemudian yuk sama-sama kita bergerak di sektor lingkungan, berbicara tentang penyelamatan, berdiskusi, kemudian berkampanye. Iya. Begitu. Nah, artinya kan kalau yang kami pahami bahwasanya Perkumpulan Hijau itu lebih concern terhadap penyelamatan hutan mangrove di daerah pesisir, benar ya? Iya, belakangan. Iya, belakangan begitu ya? Ya, awal mulanya tidak, lebih global ya, lingkungan secara global begitu. Ya, sebelumnya kita global saja, tetapi kan kita berpikir ada satu isu yang memang harus kita jadikan sebagai isu sentral. Concernnya begitu. Dan kita tidak hanya melihat dalam bentuk dampak lingkungannya, tetapi dampak ke masyarakatnya. Akhirnya setelah kita lihat, ternyata pilihannya hanya ada dua ketika itu, apakah kita bermain di rainforest atau hutan hujan, atau kita bermain di bakau atau mangrove. Nah, setelah kita dengan kawan-kawan berdiskusi melihat ternyata efek tergerusnya bakau kita atau mangrove kita ini berefek pada tergerusnya juga kebudayaan pesisir Labuan Batu, kita tertarik di sana. Itu dia dasar-dasarnya. Nah, kalau berbicara data, sebenarnya sejauh mana sih, Bang, tutupan atau luasan hutan mangrove kita khususnya di pantai timur pesisir itu? Ya mungkin dihubungkan terhadap akibat deforestasi itu sejauh mana kehilangannya begitu? Ya. Kalau kita melihat data yang ada, saya hanya bisa gambarkan di bawah tahun 1990 ketika kita masih belum mekar ya menjadi 3 kabupaten, tutupan bakau di sepanjang garis pantai Labuhan Batu yang kita kenal hari ini dengan Labuan Batu Raya atau Labuan Batu Utara, Induk Selatan, itu lebih dari 120.000 hektar. 120.000 hektar. 120.000 tahun hektar. Di bawah tahun 90. Artinya 90-an ke bawah ya. 90-an ke bawah. Nah, data itu saya coba kutip kemarin dari beberapa sumber, termasuk juga dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang dimasukkan ke dalam skripsi-skripsinya. Itu boleh dicari nanti datanya. Sekitar 120 ribuan hektar. Masih cukup luas ketika itu. Nah, tetapi dalam perjalanannya dan sampai pada titik kita berbicara pada hari ini berdasarkan data terakhir yang kita baca, ya kita bilang cukup miris karena tutupan bakau kita untuk Kabupaten Labuan Batu sendiri hari ini sudah di bawah 1.000 hektar. Di bawah 1.000 ya? Di bawah 1.000. Di bawah 1.000. Lebih tepatnya kalau saya tidak salah itu di angka 788 hektar. Kalau saya tidak salah, tapi boleh nanti kita cross check ulang itu di RT RW ada ya. RT RW Kabupaten Labuan Batu berapa tutupannya. Tapi kalau saya tidak salah itu yang ada di Panai Hilir, sebagian Panai Tengah itu ya, tapi lebih luas di Panai Hilir itu hanya sekitar 788 saya kalau tidak salah. Di bawah 1.000 hektar, di bawah 1.000 hektar. Wah, ini cukup drastis ya. Di bawah 90-an 120.000 hektar. Ya. Kemudian saat ini itu di bawah 1.000. Di bawah 1.000.
Nah, apa yang menjadi penyebab utama? Ya kita katakanlah deforestasi ini, Bang, kira-kira. Secara umum kalau kita melihat dampak kehilangan luasan atau tutupan hutan itu, kalau di Indonesia kan ada banyak faktor lah ya, tapi yang paling utama itu biasanya diawali dari bertambahnya atau masuknya manusia ya. Ketika manusia masuk tentu ada pembukaan untuk kawasan-kawasan pemukiman. Nah, tapi dalam perjalanannya kita paham manusia juga hari ini kan tidak melihat alam ini sebagai sumber kehidupan secara utuh. Artinya melihat hutan itu sebagai potensi yang bisa dieksploitasi. Kan begitu dia? Nah, pengurangannya itu salah satunya memang untuk wilayah Labuan Batu lebih kepada illegal logging. Illegal logging. Jadi apa namanya perambahan pembalakan ya. Pembalakan. Kalau di wilayah mangrove perambahan ini lebih kepada pengambilan pohon-pohon untuk digunakan misalnya arang ketika itu di tahun 90-an lah ya. Arang, kemudian kalau bahasa kita cerocok namanya. Pancang. Pancang ya. Pinggir-pinggir paret atau apa ya. Dan itu masif. Itu masif. Bahkan sampai tahun 2019 masih ada terjadi. Nah, itu beberapa faktor. Tetapi di sisi lain sebenarnya faktor lainnya ada. Faktor lainnya itu masyarakat kan tidak, yang balik tadi itu tidak melihat ini sebagai potensi, dan pemerintah tidak mendorong atau mengedukasi masyarakat menjadikan ini sebagai sumber kehidupan. Sebenarnya begitu. Itu salah satu faktor besarnya hilang hutan mangrove atau bakau kita di Labuan Batu kalau menurut saya. Ya, artinya ya Abang sampaikan kan salah satu penyebabnya ya akibat kebutuhan manusia untuk memenuhi ruang hidup, ruang tinggal gitu ya. Iya. Terjadi pembalakan, kemudian kayunya dijadikan cerocok, arang dan sebagainya begitu. Nah, pertanyaannya kan saya yakin tidak hanya itu saja begitu. Betul. Artinya di Labuan Batu sendiri kita kenal ini kan kota sawit gitu. Orang bilang petrodolar gitu. Betul. Nah, saya ingin hubungkan ke sana gitu, Bang. Apakah dengan masifnya ya perusahaan-perusahaan atau perkebunan sawit itu merupakan salah satu faktor yang terbesar juga yang mengakibatkan pengurangan tutupan luas hutan mangrove tadi? Kalau kita bilang dalam perjalanannya semakin hilangnya tutupan hutan bakau kita, ya kita tak bisa juga bilang tidak. Itu faktor yang hari ini sangat dominan. Hari ini ya sangat dominan. Karena sampai hari ini saja kita pahami di wilayah pesisir itu paling tidak ada sekitar ya tidak kurang dari 10 lah ya korporasi di bidang atau di sektor perkebunan, dan yang berbatasan langsung dengan garis pantai itu ada beberapa, bahkan yang kita temukan sampai tahun 2019 itu sudah sampai batas titik garis pantai itu sudah terkonversi ke perkebunan kelapa sawit. Miris memang. Miris memang. Nah, jadi saya akan mungkin lebih elaborasi itu nanti Bang ya. Cuman kita balik ke perkumpulan hijau begitu ya. Nah, itu tadi perkumpulan hijau lahir di tahun 2013 ya. Gerakan ini dibangun bersama kawan-kawan kan begitu ya. Ini gerakan yang kolektif swadaya mandiri atau memang ada funding atau bagaimana? Alhamdulillah memang sampai hari ini kita berkumpul dengan kawan-kawan walaupun aktivitas sempat vakum lah sejak COVID ya. 2020 kita cenderung sampai hari ini hanya diskusi-diskusi dengan kawan-kawan. Aktivitas di lapangan memang jauh berkurang sudah. Kita sejak awal didirikan sama sekali tidak menerima dana funding dari manapun. Benar-benar kolektif swadaya mandiri. Artinya dana-dana gerakan lingkungan kita itu pure dari kita. Ya, artinya kan 2013 sampai sekarang 2026, kita katakanlah satu dekade lebih bergerak dalam format kolektif dan swadaya, tidak ada funding. Yes. Berarti ini
biaya masing-masing itu ya, tanpa sponsor. Tanpa sponsor, tanpa funding ya, betul, tanpa funding. Dan biaya itu memang dari kantong masing-masing kawan-kawan. Kemudian kita sisihkan karena sempat juga kita dalam perjalanannya juga kawan-kawan dengan kawan-kawan ya membuat satu usaha kecil warung kopi. Ketika itu ya sedikit kita sisihkan untuk kegiatan-kegiatan di penyelamatan bakau atau mangrove di Sungai Tawar di Panai Hilir. Nah, kenapa memilih jalur itu lebih dalam format kolektif swadaya kan? Padahal kan ya mungkin dana-dana funding ini kan tersedia banyak, apalagi dari luar kan begitu kan. Ya kalau orang bilang kan dengan adanya logistik ini kan gerakan lebih lancar gitu. Jadi kenapa tetap memilih jalur itu kan? Apa ya? Tidak. Jadi kawan-kawan mungkin yang pertama kita satu ide, satu pemikiran. Kemudian ada satu hal yang memang menjadi catatan sama kita. Kalau kita katakan awalnya ini kan sebenarnya eksperimen advokasi yang kita lakukan. Keputusan untuk tidak menerima funding itu ketika awal kali kita masuk ke Sungai Tawar, ketika itu cukup sulit. Apa hal yang kita temukan? Yang kita temukan ketika itu, apa yang menyebabkan masyarakat itu resistensi ketika ada kelompok-kelompok dari LSM lingkungan masuk ke wilayah mereka. Dari sekian banyak hal yang coba kita cari, ada satu bagi saya ya ketika itu menjadi catatan, ternyata ketidakpercayaan. Jadi ada sebelum kita memang beberapa LSM lingkungan masuk berkegiatan, kemudian ditinggalkan mereka, kan begitu. Akhirnya yang terbentuk di mindsetnya masyarakat itu, mereka hanya dijadikan project, dijual, begitu ya, dijual, dan itu disampaikan oleh masyarakat dan menjadi pertanyaan langsung mereka ke kita ketika itu, apakah kita juga didanai, begitu kan? Apakah ada dana untuk mereka? Ya kita jelaskan bahwasannya kita bergerak tidak menggunakan dana funding, kami datang hanya untuk bagaimana menyelamatkan bakau. Kita berbicara tentang dampaknya, kita ajak mereka untuk bagaimana secara swadaya juga untuk peduli dan mengambil manfaat secara langsung dengan apa yang bisa dilakukan di sekitar wilayah hutan mangrove mereka, dan itu jauh bisa mereka terima, gitu. Artinya ini saya melihat, wah ini menyangkut kepercayaan yang harus dibangun begitu. Nah itu salah satu fondasi kenapa akhirnya kita putuskan sudah kita tidak menerima funding dari manapun. Kemudian kita ajarkan masyarakat juga tidak menjadi bagian bagaimana mereka akhirnya berpikir menyelamatkan lingkungan itu harus dibayar baru ikut sebagai bagian yang menyelamatkan. Nah kita mengajak mereka ke sana, ya berbicara hati lah begitu. Itu dasar-dasarnya. Artinya kan gerakan ini, perkumpulan hijau ini kan tidak hanya sebatas pelestarian mangrove gitu ya. Ada juga di sisi lain pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di sana gitu ya. Nah, saya sempat dengar pembuatan sekolah alam ya, kemudian pustaka, tempat baca segala macamnya itu bisa diceritakan Bang? Iya, salah satu yang ingin kita kemarin dengan kawan-kawan masa itu ya, dengan kawan-kawan tunjukkan sebagai bentuk kebermanfaatan dari kehadiran kita, tentu kan tidak banyak yang bisa kita lakukan gitu ya ketika itu. Di satu sisi kita tidak bisa memberikan mereka materi gitu ya. Kita berpikir dengan kawan-kawan apa nih yang bisa kita jadikan sebagai nilai dengan keberadaan kita di sana. Setelah kita ada beberapa bulan di wilayah Dusun 3, lebih tepatnya Dusun 3 Sungai Tawar. Kita melihat ternyata ada satu hal yang di sana itu menjadi apa ya? Hal yang bukan menarik tapi prihatin. Untuk bersekolah di sana ada masa itu kalau saya tidak salah kita sempat inventarisir sekitar 40-an anak-anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah ketika itu. Alasannya sederhana. Alasannya?
Sekolahnya jauh. Oh. Cukup jauh. Dan ketika itu di tahun 2016 ke bawah ya. Itu akses jalan ke sana memang belum ada. Masih gambut, jalan tikus. Artinya hanya ditempuh dengan berjalan kaki. Berjalan kaki ataupun kalau motor ya melewati gambut lah ya. Jalan-jalan gambut. Kita bersepakat dengan kawan-kawan, yuk kita buat satu sekolah, dan itu berada di kawasan mangrove, tepat di tepi pantai, karena kebetulan di lokasi advokasi kita ketika itu ada satu pantai, kita katakan pantai ya, itu serasah namanya, atau bukan pasir tetapi dia kerang ya, serasah kerang gitu, cukup cantik. Di situ kita bangun dengan masyarakat, dan masyarakat support ketika itu. Kita buat dalam bentuk ekstra. Jadi bukan sekolah formal. Ya kita ajak anak-anak bagaimana mengenalkan alam. Kita ajak mereka untuk bagaimana belajar membaca. Ya dasar lah ya, dasar. Tapi paling tidak yang mau kita lakukan di situ, atau kita ingin sampaikan kepada masyarakat bahwasannya pendidikan itu penting. Tapi pesan lainnya kita hanya ingin menunjukkan juga, kita mau menunjukkan juga kepada pemerintah bahwasannya ini harus diperhatikan. Ada hak hidup anak-anak yang hilang ternyata di daerah pesisir Kabupaten Labuan Batu ketika itu. Nah, pesan itu nyampe nggak pada pemerintah? Alhamdulillah tidak sampai juga ketika itu. Tidak sampai juga. Tetapi kita tidak mengambil langkah ekstrim mungkin langsung mengkritisi pemerintah. Tidak. Kita melakukan apa yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan dengan kawan-kawan. Nah, salah satunya yang kita lakukan dengan kawan-kawan ketika itu adalah membangun sekolah alam. Kenapa sekolah alam? Karena memang yang pertama itu batas kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita melihat ada satu potensi yang memang bisa dimanfaatkan. Potensi itu ya alam mereka begitu, dimanfaatkan. Kemudian itu menjadi ruang edukasi juga bagi mereka untuk bagaimana paling tidak mengenal wilayahnya seusia dini ya, dari usia dini. Itu dia sebenarnya. Ya artinya menampar secara tidak langsung lah begitu ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, ada yang menarik dari Perkumpulan Hijau ya, terkait dengan program dan event yang pernah dilakukan. Pada tahun 2017, Perkumpulan Hijau membuat sebuah event yang dinamakan dengan Labuan Batu Hammock Festival 1 gitu ya. Kemudian tahun 2019, kalau saya tidak salah, itu Labuan Batu Hammock Festival 2. Sebenarnya dari kegiatan itu apa yang ingin dituju, yang ingin dicapai, Bang? Sederhananya begini. Lahirnya ide itu dari Perkumpulan Hijau. Kita ketika itu kan memang sudah ada satu pesan yang kami tangkap dari sahabat kita, almarhum Pak Ges, kita sebut namanya dulu ya. Beliau kritik nih kita, kawan-kawan, udah saatnya kalian keluar, kira-kira begitu ya. Karena memang dalam perjalanannya kita dengan kawan-kawan ketika itu tidak mempublish apapun yang kita lakukan di Sungai Tawar. Ya kita enjoy dengan kegiatan kita. Ya niat kita hanya bagaimana menyelamatkan sisa kawasan hutan yang ada, bagaimana mengadvokasi kawan-kawan di sekitar kawasan hutan yang ada, kemudian mengajak mereka memanfaatkan untuk menjadi sumber penghidupan. Hanya itu aja. Tetapi dalam perjalanannya kita diajak keluar, dan kita rasa memang sudah waktunya. Lahir ide ketika itu bagaimana untuk membawa kawan-kawan ke sana untuk berkampanye. Tetapi sedikit berbeda memang. Ketika di banyak tempat atau di banyak event, kawan-kawan lebih mengenalkan kepada satu ekosistem lingkungan yang bagus, kita memutar. Kita memutar. Dalam arti kita mau menunjukkan justru yang sebaliknya. Bagaimana kita mengajak kawan-kawan untuk melihat sesuatu yang hancur, bukan yang bagus. Oh, begitu dia. Biar mata mereka terbuka nih. Ya, gitu.
Karena kalau yang bagus ya banyak aja, silakan kawan-kawan ke daerah lain yang banyak lebih bagus view-nya gitu. Wisata lah begitu ya. Tetapi dalam konteks kita berpikir untuk menyelamatkan, kenapa kita harus ke tempat yang bagus? Kita mengajak kawan-kawan bagaimana, yuk kita berbicara penyelamatan, ini faktanya. Silakan kalian mau ngapain. Nah, ide kita ini alhamdulillah di Labuan Batu Hammock Festival LAHF ya, Labuan Batu Hammock Festival 1 2017 mendapat respon yang lumayan. Ada catatan kita sekitar 48 organisasi itu ikut serta. 48 organisasi di Labuan Batu, baik organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan, pencinta alam, ikut bergabung, dan kita buat kesepakatan bersama. Bahwasannya kegiatan ini tidak ada supporting dana dari manapun, dan peserta tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan untuk organisasinya, pengumpulan dana untuk ikut kegiatan ini. Artinya pure harus mandiri. Kolektif swadaya di masing-masing peserta. Dan ini disepakati. Iya, artinya kegiatan ini tanpa sponsor? Tanpa sponsor, sama sekali. Sama sekali tanpa sponsor. Ya, alhamdulillah diikuti oleh teman-teman ketika itu. Hasilnya lumayan, kita membuat petisi juga ketika itu. Dan petisinya kita tujukan ke Kementerian Kehutanan ketika itu kan, untuk penyelamatan mangrove Labuan Batu. Nah, itu untuk di LHF yang pertama. Nah, karena antusias kawan-kawan cukup tinggi, kita coba di tahun 2019. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Agenda yang sama, LHF yang kedua, ternyata jauh lebih luar biasa. Ada 133 organisasi ketika itu yang ikut. LHF 1 48, LHF 2 ada 133, bahkan beberapa dari luar Kabupaten Labuan Batu. Ada dari Riau dan dari Medan juga ada. Ikut bergabung dengan biaya sendiri, padahal medannya cukup sulit. Tapi itu menjadi catatan bagi kawan-kawan. Setelah kita coba berbicara, pasca kegiatan, luar biasa, hancurnya alam di Labuan Batu. Iya. Gitu. Artinya dari LHF 1 ke LHF 2 antusiasme masyarakat dan komunitas semakin tinggi ya? Iya. Tadi dikatakan salah satu motivasi kenapa Labuan Batu Hammock ini diadakan karena memang ingin mempublikasikan kegiatannya supaya kampanye dapat kan, begitu kira-kira kan. Kalau biasa orang-orang berwisata ke tempat yang indah-indah, ini mereka melihat sesuatu yang miris gitu, berbeda gitu, kondisi alamnya kan. Dalam artian kan, ini bisa dikatakan dengan beratus-ratus komunitas yang datang itu kan campaign secara masif nih, begitu. Tentang kondisi alam dan tentang jalan kita tahu aksesnya ke sana tuh seberapa rusak begitu kan. Ya, dan seingat saya itu cukup viral ya, heboh waktu itu ya. Karena masing-masing orang pegang gadget kan. Nah, pertanyaannya lagi kan begitu. Sejauh mana respon pemerintah? Balik-balik ya, balik-balik. Yang nggak bisa kita pungkirin juga, ketika kita tidak punya ekspektasi lebih kepada pemerintah ketika itu, terutama di tingkatan lokal ya, kita tidak punya ekspektasi lebih bahwasannya ini harus diperhatikan, mereka harus seperti apa, dan kita lebih kepada bagaimana mengajak kawan-kawan untuk berkampanye dengan cara mereka yang kita pikir itu jauh lebih masif ketika harus menggantungkan persoalan ini kepada pemerintah agar tertangani. Nah, jadi kalau pertanyaannya kembali ke pemerintah, ya saya katakan jangankan 2019, ya sampai hari ini yang terjadi pembiaran tetap di wilayah yang pernah kita advokasi. Tetapi kita apakah meninggalkan secara utuh? Saya rasa ya tidak juga. Walaupun berkegiatan secara utuh juga tidak lagi, karena ada aktivitas-aktivitas lain dari kawan-kawan yang memang hari ini membatasi ruang itu, gitu kan. Sayang, karena pada akhirnya pemerintah melihat apa yang kita lakukan itu justru bukan dalam konteks yang substantif. Ini harus diselamatkan, tetapi dalam konteks proyek.
Nah, setelah LHF kedua, kita dihadapkan dengan COVID. Secara otomatis memang seluruh kegiatan tidur ya, tidak ada kegiatan. Sekitar tahun 2001-2002 saya agak lupa, itu sudah mulai masuk beberapa NGO dari luar, termasuk juga pemerintah mulai melirik. Dalam arti, nah ini yang kita sayangkan, melirik dalam arti komersil, bukan melihat ini sebagai sebuah masalah yang memang harus dituntaskan. Itu. Iya, artinya ini yang saya mau sampaikan begitu kan. Mungkin kalau dalam konteks konservasi dan penyelamatan kita paham lah begitu ya, sejauh mana intervensi dan campur tangan pemerintah itu sangat minim begitu. Tapi ketika melihat ini ada potensi dalam konteks ekonomi, profit dan sebagaimana macamnya begitu ya, mungkin dalam konteks ini daerah bisa dijadikan ekowisata, kira-kira begitu ya. Iya. Nah, kesana arahnya memang pemerintah begitu. Tapi sebelum ke sana sebenarnya kita merokok dulu nggak apa-apa ya? Sambil ngopi juga nggak apa-apa. Nah, ini dia penyakit kita, ahli asap namanya. ahli asap. Iya, karena ya rata-rata pemerintah kan cenderung melihat sudut pandang profit kan, ekonomi kan. Kalau daerah tersebut bisa dijadikan daerah ekowisata, ya mungkin menarik kan. Nah, sejauh mana Bang melihat itu kira-kira? Justru kita ketika pemerintah, jadi di 2017, ketika itu kita mengadvokasi masyarakat, salah satunya adalah bagaimana menjadikan kawasan itu sebagai ekowisata. Itu salah satu. Kita bentuk ketika itu di sana ada namanya KMM, Kelompok Masyarakat Mangrove. Alhamdulillah ketika itu antusias masyarakat cukup besar. Ada 2 dusun paling tidak ketika itu di wilayah sekitar kawasan yang bergabung. Intens melakukan kegiatan pembersihan dan penanaman. Kebetulan kita ketika itu di sana juga membuat pembibitan mangrove secara mandiri dengan masyarakat. Nah, kita ajak mereka sebenarnya lebih ke sana. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Kawasan itu sempat menjadi kawasan ekowisata, cukup banyak kunjungan lokal cukup banyak tingkat kunjungan. Kita serahkan pengelolaan langsung kepada masyarakat dan kawan-kawan perkumpulan hijau, tidak sama sekali mencampuri pengelolaan ekowisata itu. Kita hanya ikut mengontrol bagaimana pelestariannya tetap berjalan. Kira-kira begitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya di tingkatan masyarakat ketika itu memang ada konflik. Kita tidak mau ikut dalam konflik itu. Kemudian belakangan setelah tidak terkelola lagi, saya sempat dengar memang ada beberapa pihak yang masuk, seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk juga ingin menjadikan itu sebagai kawasan ekowisata kembali. Nah, kita sendiri dari Perkumpulan Hijau ketika itu sempat diajak oleh beberapa kawan-kawan yang ingin masuk ke sana bersama, kalau saya tidak salah itu dari provinsi ya, salah satu dinas dari provinsi, kalau nggak salah dari dinas pariwisata mungkin ya. Sempat juga berkunjung ke sana. Beberapa hal mereka pertanyakan kepada kita. Kalau saya ketika itu yang mewakili kawan-kawan menyampaikan bahwasannya ya kita tidak tidak melihat ini hari ini gitu. Ini sebagai potensi ekowisatanya. Tetapi masih masifnya kerusakan. Artinya ekowisata itu adalah step selanjutnya. Yang harus dilakukan itu adalah bagaimana merehabilitasi dulu kawasannya. Itu yang kita sampaikan ketika itu. Yang kita sampaikan. Tetapi pun dalam perjalanannya memang ya akhirnya tidak berjalan juga. Itu yang setahu saya. Artinya sebenarnya Perkumpulan Hijau sendiri sepakat ya kalau ini dijadikan ekowisata, tapi stepnya itu harus dilakukan proses rehabilitasi dulu gitu ya. Baru ekowisata. Betul gitu ya. Betul. Nah, ide itu pun sebenarnya kalau dalam sudut pandang pemerintah, kita lihat sampai saat ini juga tidak melakukan apa-apa kan begitu kan? Ya, tidak melakukan apa-apa sampai saat ini ya. Bahkan kalau kita lihat, yang ada pembiaran lah. Pembiaran. Ya. Nah, menarik Bang ya. Dari perjalanan Perkumpulan Hijau tadi ya, bagaimana membangun gerakan ini dalam format kolektif, swadaya dan mandiri, tanpa funding, dan tanpa sponsor sekalipun begitu ya.
Bahkan dalam kegiatan-kegiatan event Hemok LHF 1 dan LHF 2 begitu ya. Ya, karena begini, sorry, saya menyampaikan satu juga, ada yang tertinggal, yang menjadi pondasi utuh begitu ya, pondasi utuh pemikiran kawan-kawan kenapa tidak menggunakan funding. Dengan kawan-kawan kami sering berdiskusi dan saya sampaikan dasar pemikiran kita gitu ya. Dan saya secara pribadi melihat sebuah gerakan penyelamatan lingkungan yang kuat itu sebenarnya ketika dia lahirnya itu dari kita, dari hati gitu. Ketika kita berbicara penyelamatan lingkungan berdasarkan seberapa besar funding yang kita dapatkan, kita bisa ukur. Ketika funding itu berhenti, hampir pasti upaya penyelamatan itu akan berhenti. Begitu. Karena kekuatannya itu ada pada finansialnya, ada pada materinya. Nah, kita coba berpikir yang sebaliknya, begitu. Dan saya rasa kekuatan utuh ketika berbicara tentang bagaimana menyelamatkan dan menjaga itu ketika memang hadirnya itu dari kesadaran, dari hati gitu. Tidak ada batas. Gitu dia. Tidak ada batasan dia. Kita tidak tergantung kepada seberapa besar finansial yang kita miliki. Gitu kan? Hanya titiknya itu berhenti ketika sudah seberapa lelah kita. Kan begitu. Karena batas kemampuan pasti ada. Nah, ketika sudah berbicara pada batas seberapa lelah kita rasa itulah batas maksimal kita untuk andil di dalam satu bentuk kegiatan-kegiatan yang mungkin bermanfaat untuk lingkungan tadi. Mungkin itu tambahan tadi ya. Mungkin tertinggal ya. Artinya lebih kepada pondasi membangun kesadaran begitu ya. Pasti lelah Bang ya. Oh, pasti lelah. Jenuh begitu ya. Ya, seberapa lelah, seberapa jenuh sih Bang? Boleh diceritakan tuh kan? Karena ini, iya, kalau ditanya seberapa lelah atau seberapa jenuh gitu ya, lelah itu lebih kepada fisik pasti ya, karena ini berbicara medan yang ditempuh. Enjoy itu sebenarnya yang menjadi daya tahan imunnya. Kita dengan kawan-kawan ketika itu enjoy. Artinya kita tidak beban. Kenapa? Ya karena memang kita tidak diminta oleh siapapun. Gitu kan? Tidak ada alasan kita untuk mengeluh atau apa. Nggak ada alasan. Kalau mengeluh ya sudah tinggalkan saja. Karena tidak diminta. Nggak ada beban. Tidak ada beban. Kita enjoy. Kita happy dengan kawan-kawan. Kita bisa bahkan ya sampai punya orang tua angkat di sana selama bertahun-tahun yang nampung kita tidur. Kan begitu ya? Bagaimana rasanya kita ditunggu juga oleh masyarakat yang ada ketika tidak datang. Ada rasa empati yang mereka bangun ke kita, itu menjadi salah satu juga yang membuat kita sulit meninggalkan Sungai Tawar sebenarnya. Kalau berbicara dalam konteks mangrove bagi kami, perkumpulan hijau. Hal yang lainnya itu jenuh. Jenuhnya bukan pada aspek penyelamatannya, tetapi pada apa yang kita harapkan dari pemerintah untuk ikut mendorong dari sisi kebijakan itu memang tidak ada sama sekali. Begitu dia. Jadi orientasi yang dibangun oleh pemerintah, siapapun yang memimpin, bukan pemerintah, tapi siapapun yang memimpin ketika itu, ya masyarakat pesisir itu, terutama kawan-kawan atau masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan itu hanya objek politik saja, diperhatikan ketika dibutuhkan, setelah itu ditinggalkan, pure, selesai. Ya artinya jenuh ngelihatnya gitu maksudnya. Ya jenuh ngelihat sikap pemerintah ya, termasuk ya gitu. Ya artinya kan berbicara jenuh lelah itu pasti begitu. Namun tadi kan ada sisi happy dan enjoy-nya ya, karena begitu hangatnya sambutan masyarakat kan begitu ya. Betul. Nah, tapi kalau berbicara tantangan atau hal terberat apa sih yang paling berat lah dihadapi selama berjibaku bertungkas lumus di Sungai Tawar nih? Yang paling berat itu kalau saya pribadi nih ya, yang pertama menjaga bagaimana kepercayaan dari kawan-kawan yang terafiliasi dengan perkumpulan hijau itu tetap
gitu ya, tetap gitu. Jadi tetap terjaga bahwasannya kita ini tidak mengambil keuntungan apapun dari apa yang kita lakukan secara bersama melalui perkumpulan hijau. Hal terberat lainnya itu di luar dari medan yang harus kita tempuh luar biasa, ya lebih kepada justifikasi sebenarnya. Kelompok yang mungkin skeptis dengan apa yang kita lakukan, lelah, berat, dalam arti kita tidak atau saya mau sederhanakan bahasanya begini, ini kawan-kawan perkumpulan hijau ini perkumpulan orang-orang yang goblok, gitu aja. Goblok. Orang-orang yang goblok, begitu. Dan itu sampai ke kita, Istilah kita orang rantau yang gila-gilanya nih, gitu kan. Kenapa gitu kan? Karena ngapain dikerjain sesuatu yang tidak menguntungkan ya. Berat dalam arti apa ya? Kita bukan menjadikan itu beban, tetapi bagaimana tetap mempertahankan kawan-kawan ya agar tidak terpengaruh dengan doktrin pragmatis atau oportunis ini, begitu sebenarnya. Itu deh. Ya artinya yang abang sampaikan tadi kan ada sebagian masyarakat kita di sini yang menganggap ini yang gila-gilanya ini. Yang gila-gilanya. Tapi mungkin ya bisa jadi banyak juga masyarakat yang menaruh simpati malah support. Bener bang ya? Sejauh abang dan kawan-kawan melakukan pergerakan itu banyak support nggak dari masyarakat di luar Sungai Tawar nih maksudnya? Ya salah satunya itu nampak ketika kita membangun sekolah alam. Ketika itu kita juga akan membuat kegiatan-kegiatan pengumpulan donasi buku. Oh iya. Jadi aktif kita buat pengumpulan donasi buku. Dalam diskusi-diskusi juga kita minta kawan, baik secara personal ke institusi. Alhamdulillah memang ribuan buku kita dapat untuk bantuan ke sana, baik buku bacaan ya, ataupun buku-buku peralatan tulis. Dan itu disuplai oleh kawan-kawan kita dari pencinta alam. Disuplai mereka ke lokasi yang ketika itu memang belum bisa dimasuki kendaraan, harus berjalan 8 jam itu. Mereka mengantarkan buku-buku ini ke lokasi, ke sekolah alam kita. Jadi kalau dikatakan support, sangat besar. Support dari kawan-kawan dalam bentuk donasi barang-barang lah ya. Terutama buku, alat tulis, begitu. Ya memang gitu ya, kalau kita berbicara lingkungan ini kan kadang-kadang menjadi isu yang luput dari perhatian masyarakat gitu. Mungkin masyarakat lebih tertarik gitu kalau isunya politik, ekonomi begitu. Sehingga isu lingkungan ini kan kalah menjadi concern. Kira-kira menurut abang kenapa tuh? Ya karena isu lingkungan ini bagi siapa dulu gitu ya. Kalau dikatakan bahwasannya isu lingkungan ini tidak menarik, bagi sebagian besar orang menarik. Saya kasih catatan sederhananya begini saja. Kalau kita berbicara dalam konteks pembiayaan untuk sektor penyelamatan lingkungan itu sangat besar. Artinya ketika kawan-kawan ingin menjadikan ini sebagai sebuah bisnis, wah ini bisnis yang luar biasa. Isu lingkungan ini. Ketika pemerintah mau mengambil ini sebagai sebuah kesempatan untuk menarik dana dari pusat atau dari funding, juga sangat besar potensinya bisa mereka dapatkan anggaran-anggaran. Ya isu lingkungan ini menjadi tidak menarik ketika tidak ada mereka dapat keuntungan, kan begitu. Kemudian isu lingkungan ini juga kan memang sesuatu yang cukup berat memang. Cukup berat dalam arti ada dua hal. Yang pertama dari sisi kegiatan secara langsung itu membutuhkan energi. Yang kedua memang tidak banyak juga orang yang pure total mau mendedikasikan hidupnya di dunia kegiatan lingkungan ini, pegiat lingkungan. Ya artinya tidak menarik karena tadi memang tidak ada sisi-sisi ekonominya, profitnya begitu ya. Tapi kalau sebagian orang yang bisa mengakses dana funding menjadi menarik. Ya. Tapi menjadi menarik sebenarnya ketika kita menjadi korban akibat rusaknya lingkungan ini kan. Kita bisa lihat tuh. Tahun 2025 terakhir kan, beberapa bulan yang lalu. Ya. Daerah
gugusan Bukit Barisan ya, bahkan Betul. terdekat Tapteng Tapsel ini kan menjadi dampak ya, akibat lingkungan itu kan. Ya. Ya harusnya, ya bagaimana kira-kira? Ini melihat dalam konteks kesadaran gitu kan. Satu, apa yang kalau bagi saya mensederhanakannya itu begini. Manusia ini ketika bencana itu belum langsung dia tertimpa ke dia langsung atau terkena dampaknya langsung ke dia, umumnya ini belum menjadi masalah atau dianggap hal yang lumrah, yang biasa begitu ya. Nah, kapan kesadaran itu muncul? Ya ketika sudah terkena dampak. Ya. Tapi ketika sudah terkena dampak baru muncul kesadaran, itu kan keterlambatan. Terlambatan. Begitu. Nah, idealnya kenapa kita dengan kawan-kawan juga berkampanye? Berkampanye ini kan kita berbicara tentang jangan menunggu sesuatu terjadi. Jangan menunggu sampai kita menjadi korban. Artinya, bagaimana kita mengantisipasi itu lebih baik. Pencegahan ya, mencegah lebih baik atau mengantisipasi lebih baik ketimbang kita harus direpotkan dengan penanganan. Betul. Kan begitu. Tapi kan kesadaran ini sulit. Sangat sulit untuk dibangun. Nah, kembali yang saya katakan tadi bahwasannya berbicara lingkungan ini ya, berbicara hati ya. Gitu deh. Sulit ya, sulit. Nah, kita tarik sedikit ke pemerintahan daerah saat ini, Bang. Dalam konteks pembangunan daerah, terutama di kabupaten kita saat ini ya, sejauh mana sih pemerintah aware ya terhadap isu-isu lingkungan dalam konteks pembangunan daerah? Yang Abang lihat sejauh ini? Sejauh yang saya lihat ya dari 1 sampai 10. Ya, ini kira-kira boleh. Dari 1 sampai 10. Gitu. Kira-kira dikasih nilai berapa nih? Nah, ya saya bilang kasih 0 aja lah udah. Gitu. Kasih 0 gitu. 11 dari 100 ya? Ya. Atau ya 11 dari 10 gitu ya. 11 dari 10. Ya artinya kan kalau kita lihat ya pemerintahan saat ini kan itu punya visi ya. Labuan Batu cerdas bersinar, membangun desa, menata kota gitu kan. Dan Labuan Batu juga punya perda tentang RT/RW kan, rancangan tata ruang wilayah. Sejauh mana Bang melihat itu? Apakah visi-visi pembangunan daerahnya sudah mengaitkan dengan isu-isu lingkungan ini? Nah, kalau kita berbicara pada konteks RT/RW, tentu sudah seharusnya juga pemerintah berbicara dalam konteks membangun dengan pondasi keberlanjutan, sustainable. Kenapa? Karena di setiap wilayah, di 9 kecamatan kita, itu kan sudah ditempatkan fungsi masing-masing wilayah. Wilayah di mana perkotaan, di mana industri, bahkan di mana pertanian, dan di mana sektor-sektor kehutanan yang harus dipertahankan, gitu kan? Tetapi dalam perjalanannya sampai hari ini, kenapa saya katakan tadi, ini maaf saja kepada pemerintah kita, saya pribadi harus kasih nilai 0. Kenapa saya katakan 0? Tidak ada keberpihakan sama sekali terhadap isu lingkungan. Tidak ada keberpihakan sama sekali terhadap lingkungan. Oke, kalau dikatakan misalnya sektor perkotaan, isu lingkungan yang paling mendasar itu apa? Sampah. Apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi saja. Apa hari ini yang Padahal terjadi? kita punya undang-undang itu kan? Perda lebih tepat. Perda, ya. Perda sampah kita ada. Tidak ada sampai hari ini bagaimana seperti yang dijanjikan. Saya masih ingat di awal-awal kepemimpinan Maya Jambi ya. Hari ini kita berbicaranya ke Maya Jambi. Kita tidak bisa mundur. Hari ini pemimpin kita itu Maya Jambi. Di awal-awal pemerintahan sekretaris daerah ketika itu sempat justru memasukkan bagaimana, kalau tidak salah ini ya, persoalan sampah itu menjadi salah satu prioritas di 100 hari pertama ya pemerintahan Maya Jambi. Itu sempat dirilis tuh memang. Sempat, kita bisa baca di media. Alhamdulillah hari ini nggak berjalan.
Alhamdulillah hari ini nggak berjalan. Iya. Dan sampai hari ini, kalau saya bilang nggak ada, omong kosong bicara lingkungan. Omong kosong bicara lingkungan, tidak adanya perhatian pemerintah. Dalam arti omong kosong kebijakan lingkungan. Kebijakan ya. Iya. Menurut abang ini kenapa? Apa karena memang tidak adanya kesadaran pemerintah? Ya? Yang kedua, saya mau katakan inkompetensi lah begitu. Artinya literasi lingkungan mereka nggak paham nih. Padahal kan kalau sudah terjadi bencana, kita yang kewalahan begitu. Atau memang apa sebenarnya faktornya ini? Dalam perspektif politik pemerintahan daerah, mereka tidak melihat lingkungan ini sebagai isu yang bisa dijadikan sebagai daya dukung politik bagi mereka. Nah, artinya kalau kita mau mengkerucutkan, kalau bagi saya begini, kenapa mereka tidak aware gitu? Ya karena mereka anggap isu lingkungan ini nggak ada untungnya bagi mereka. Tidak menambah elektabilitas Tidak menambah elektabilitas bagi mereka, begitu. Nah, kemudian juga secara finansial tidak menguntungkan, begitu. Nah, ditambah lagi kalau dikatakan kompetensi, saya menarik ini, bupati kita dokter yang berkaitan dengan bagaimana dunia kesehatan itu berkaitan juga dengan lingkungan. Betul. Kita punya wakil bupati. Basicnya itu dari desa ya, orang yang tidak jauh-jauh dari desa, begitu ya, yang dekat dia dengan masyarakat lingkungan, yang kita katakan sebenarnya tidak jauh dari lingkungan perkotaan yang kompleks, tetapi banyak berbicara tentang harusnya ya lingkungan yang masih asri, gitu ya, tradisi masih berjalan, enggak juga. Iya, artinya tadi sempat abang sampaikan bahwasanya isu lingkungan ini tidak menjadi daya dorong kenaikan elektabilitas bagi para pemimpin atau tokoh-tokoh politik ini gitu. Itu mungkin karena faktor masyarakat sendiri juga tidak menganggap isu lingkungan ini kan berarti. Kalau masyarakat sendiri melihat isu lingkungan ini adalah isu yang sangat vital dan fundamental, otomatis kan dalam memilih pemimpin itu salah satu kriterianya adalah sejauh mana visi misi kepemimpinan itu berpihak kepada lingkungan. Nah, kan kira-kira begitu, Pak. Artinya di level pemerintah ada juga di level masyarakat begitu. Menurut Abang gimana? Ini dua hal yang sepertinya kalau mau kita sandingkan, ketika berbicara dalam konteks masyarakat berbicara lingkungan itu juga ketika ada nilai ekonomis yang bisa mereka dapatkan. Oke. Apa ya? Ya ini belum kesadaran, masih pragmatis. Setidaknya itu jalan pembukanya. Ya, jalan pembuka. Tapi sebenarnya sadar atau tidak sadar masyarakat. Nah, ini poinnya sebenarnya. Sadar atau tidak sadar masyarakat berkaitan dengan lingkungan. Masyarakat ini kan diikat oleh kebijakan. Begitu. Nah, bersyukur kita dengan masyarakat yang sudah sadar atau berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, menyelamatkan lingkungan. Tapi masyarakat yang tidak memiliki kesadaran kan terikat juga seharusnya. Iya. Tapi ketika ikatannya tidak ada dari pemerintah, tekanannya tidak ada dari pemerintah, ya mereka makin gak sadar nih. Kan begitu. Artinya tidak ada punishment. Iya, punishment ya. Kan begitu. Jadi kata kuncinya balik lagi nih. Kalau saya dikatakan titik beratnya di mana nih persoalan lingkungan kita? Iya. Wah, ini ada di masyarakat, ada di pemerintah. Kalau saya akan kembali mengacunya itu kepada apa? Pemerintah. Saya mengacunya ke sana. Sebaik apapun masyarakat menjaga lingkungannya, atau kita coba spesifikkan, sebaik apapun masyarakat menjaga hutannya ketika kebijakan pemerintah tidak pro terhadap pelestarian hutan itu sendiri atau menjaga hutan sendiri, hutannya akan tetap dihilangkan. Siapa yang hilangkan? Pemerintah itu sendiri. Iya. Sebaliknya. Nah,
ketika pemerintah itu pro terhadap lingkungan, mau seberapa hebat sih masyarakat melawan kebijakan itu? Kira-kira kan begitu. Artinya kata kuncinya di masyarakat. Kata kuncinya di pemerintah. Ya. Okay. Tapi yang terjadi apa? Ya. Hari ini kita dipertemukan pada sebuah kondisi bagaimana antara, ini Labuan Batu ya. Bagaimana antara pemerintah dengan masyarakat kebanyakannya itu sama-sama tidak sadar. Ini gawat ya. Begitu. Iya. Iya, jadi tadi titik beratnya lebih kepada pemerintah gitu kan. Dalam artian sejauh mana menerapkan aturan-aturan dan regulasi-regulasi itu kan. Ya. Padahal kita sudah punya perda gitu ya. Tapi perda khusus sampah ya? Khusus sampah ya gitu ya. Itu konsep itu. Ya. Nah, kira-kira untuk mengimplementasikan perda ini, ya sampai sejauh ini kita juga tidak lihat kan, maksudnya langkah konkretnya. Menurut Abang kenapa gitu? Yang pertama kalau menurut saya pemerintah dengan perda yang ada, sebenarnya perda ini kan sudah memiliki skema-skema seharusnya yang menjadi juklak atau juknis. Tapi kalau saya katakan begini, hari ini pemerintah tidak punya skema. Hari ini skema untuk bagaimana menjalankan perda, penanganan. Hari ini pemerintah tidak memiliki data utuh. Bagaimana mau ditangani ketika mereka tidak mempunyai data utuh? Apa itu data utuhnya? Kalau kita berbicara tentang sampah misalnya, berapa kalkulasi sampah ya. produksi sampah? Berapa organik, non organik? Apakah mereka punya itu hari ini? Dan itu faktual, begitu ya? Mereka punya tidak? Nah kemudian mereka hari ini melalui perangkat yang ada itu melibatkan secara utuh tidak masyarakat, karena kan harus digarisbawahi tanpa ada keterlibatan masyarakat juga program-program pemerintah itu juga tidak akan berhasil begitu. Nah sayangnya di Labuan Batu balik lagi masih sporadis, kita tidak menutup mata, ada beberapa kawan-kawan melalui komunitas itu juga ya intens mereka intens, tetapi sejauh mana? Ya, sejauh mana yang kemudian yang kita akan pahami, akhirnya ini akan jenuh dengan sendirinya, berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Kan begitu. Balik lagi seberapa kuat. Iya. Ini tanggung jawab pemerintah. Begitu deh. Kalau menurut saya, ini tanggung jawab pemerintah. Ketika kita berbicara dalam konteks persoalan penanganan sampah atau lingkungan lah kita bilang. Nah, kemudian dikaitkan dengan jargonnya. Mungkin saya di sana. Iya. Jargonnya membangun desa menata kota. Kalau bagi saya ini ambigu. Ambigu ini. Ambigunya di mana? Ya, yang sampai hari ini saya lupa lah dari mulai dilantik ya sampai hari ini gitu. 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Rasanya Kota Ranto Prapat ini apa ya begitu saja. Apa yang ditata gitu maksudnya? Iya. Yang ditata ini apa sih sebenarnya? Apa yang dibangun juga kan? Ambigunya di mana? Menata kota, membangun desa. Iya. Gitu ya. Apakah yang ditata kotanya atau yang dimaksudkan adalah apa namanya? Pemerintahannya? Kan begitu kira-kira, atau nggak ngerti kita nih, nggak ngerti. Tapi yang pasti ya begitu sajalah berjalan. Nah desa juga begitu, ya kan? Jadi ini jargon latah aja kalau saya bilang. Ini maaf nih ya, maaf ya. Latah, kenapa latah? Membangun desa, apa yang mau dibangun? Kira-kira begitu. Ini hampir mirip-mirip dengan konsepnya Mao Zedong ini kan. Mengepung desa, menguasai kota ya. Cuman nggak paham begitu ya. Oke. Nah, oke Bang. Untuk ke depan, kira-kira Abang dan kawan-kawan di Perkumpulan Hijau tentunya pasti masih ingin eksis dan berkegiatan begitu kan? Oh ya, pasti. Dalam konteks lingkungan ini, cita-cita atau mimpi besar apa sih yang
orang abang dambakan di perkumpulan hijau? Kalau bagi kawan-kawan perkumpulan hijau, saya pribadi misalnya apa sih yang diinginkan hari ini untuk Labuan Batu ya, kita konteksnya Labuan Batu. Yang pasti kita ingin ada kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap lingkungan, pro dalam arti bagaimana upaya sisa-sisa khusus sektor kehutanan itu bisa menjadi salah satu kebijakan yang dibangun. Tidak lagi mengurangi jumlah sisa hutan yang memang tersisa, baik itu tutupan hutan hujannya atau mangrove-nya. Artinya kalau saya ada kebijakan yang pro terhadap bagaimana mempertahankan sisa hutan yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana pemerintah daerah kita juga itu menghidupkan kembali, aktif mereka, menghidupkan kembali kelompok-kelompok masyarakat, mendoronglah, bukan menghidupkan, maaf, lebih kepada mendorong. Bagaimana mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang sadar lingkungan itu hidup, terbangun. Di mana? Gitu. Di kecamatan-kecamatan, di desa-desa, atau paling tidak di wilayah-wilayah perkotaan. Jadi nggak ada yang lain sebenarnya. Ini lebih kepada mimpinya punya pemimpin. Punya pemimpin. Bukan punya penguasa. Bukan punya penguasa. Ya. Oke. Kalau ditanya, mimpi saya apa untuk Labuan Batu? Saya mimpinya cuma satu aja. Mimpinya punya pemimpin, bukan punya penguasa. Dan yang saat ini pemimpin atau penguasa? Penguasa. Penguasa ya. Nah, itu tadi untuk penguasa gitu ya. Nah, sekarang pesan kepada kawan-kawan, anak muda, generasi muda, komunitas ya. Terlebih mungkin gerakan yang abang geluti bersama kawan-kawan ini kan supaya bisa tersampaikan, kira-kira apa pesan-pesan sama kita-kita nih, anak-anak muda dalam konteks menjaga lingkungan? Ya, kalau saya hanya berpesan begini. Yang pertama, sadar saja bahwasannya kita hidup di bumi. Begitu. Nah, ketika kita sadar bahwasannya kita hidup di bumi, sadari lagi, bumi itu cuma satu. Kalau ada alternatif lain, kita bisa pindah. Kalau nggak ada, ketika hancur bumi ini, kita nggak ada alternatif mau pindah kemana. Maka itu akan dihadapi. Kira-kira kan begitu. Artinya, yuklah. Bumi bukan hanya tempat kita, gitu. Kesadarannya di situ. Bukan hanya kita sendiri yang hidup di bumi. Jadi, ketika kita sadar secara mandiri, secara personal, sebenarnya kita bukan menguntungkan orang lain. Tapi itu menguntungkan diri kita sendiri. Sebenarnya di situ. Nah, ikut menyelamatkan, ketika bisa ikut menyelamatkan, syukur. Ketika tidak, paling tidak menjadi bagian yang jangan terlalu merusak lah. Kira-kira begitu. Oke, kita sudah berada di penghujung diskusi, Bang Farud. Ini satu-satunya pesan yang saya ingat nih Bang, gitu ya. Jadi untuk menjaga lingkungan kita butuh pemimpin, bukan penguasa. Makasih Bang Rud. Oke. Sampai jumpa di Insight Labuan Batu selanjutnya.